Zaman dahulu, ada sesosok Raja Iblis yang kejam. Dia ditakuti bahkan oleh para dewa sekalipun. 2000 tahun kemudian, Raja Iblis ini akan bangkit. Akademi Devil's Gate yang terletak di Dilhit, negeri para iblis, bertugas melatih keturunan Raja Iblis, dan dikatakan kalau Raja Iblis akan berinkarnasi menjadi salah satu murid akademi. Seorang cewek bernama Misha Necron bertemu cowok bernama Anos Voldigot. Di hari pertama penerimaan murid baru, mereka dibully Zepes, anak bangsawan sombong. Tapi cuma dengan menghela nafas, Anos mematikan sihir Zepes. Dan hanya dengan kata-katanya, Anos bisa membuat Zepes menuruti perintahnya. Singkat cerita, ujian dimulai. Anos bertemu Zepes lagi. Kali ini Zepes pakai Zira yang bisa nahan kata-kata Anos. Zepes dengan pedenya mengira bisa mengalahkan Anos. Tapi lagi-lagi, hanya dengan detak jantungnya, Anos ngebuat Zepes gak berdaya. Zepes gak mau nyerah. Anos pun berulang kali membunuh Zepes dan membangkitkannya lagi dengan sihir Ingal, lalu membunuhnya lagi. Akhirnya setelah berulang kali dibunuh, Zepes pun menyerah. Sorenya, Anos ngajak Misha ke rumahnya. Orang tua Anos ngejelasin kalau Anos sebenarnya baru berusia 1 bulan, tapi dia mempercepat usianya sendiri. Malamnya, pas Anos ngantar Misha pulang, mereka disergap sekelompok orang. Ternyata itulah Zepes dan kakaknya, Lior. Zepes ngoceh kalau Anos yang seorang darah campuran gak akan bisa menang melawan bangsawan. Tapi Lior tiba-tiba ngebunuh adiknya sendiri karena udah buat malu keluarganya. Lior lalu menyerang Anos dengan sihirnya. Tentu itu gak ngefek apa-apa. Anos lalu membangkitkan Zepes menjadi zombie untuk menyerang Lior. Zepes dan Lior bertarung sampai keduanya mati. Akhirnya Anos membangkitkan mereka dan mengenalkan dirinya, yaitu Anos Voldigot, sang Raja Iblis pendiri. 2000 tahun yang lalu, Anos yang udah bosan perang membuat perjanjian dengan pahlawan manusia, Kanon. Anos mengorbankan dirinya untuk memisahkan 4 dunia, iblis, manusia, roh, dan dewa. Balik ke masa sekarang. Di kelas, Anos jadi pusat perhatian karena lambangnya, yaitu lambang ketidaklayakan. Ini karena Anos yang mengaku menjadi Raja Iblis dianggap tidak layak. Karena ternyata iblis zaman sekarang taunya Raja Iblis pendiri adalah Avos Dilhevia. Anos pun menyadari kalau ada yang mengubah sejarah. Lalu Emilia Rudwell, guru mereka, memulai kelas. Emilia nyuruh para murid membuat tim dan memilih ketuanya. Anos mengajukan diri, namun Emilia menolaknya karena Anos berdarah campuran. Anos langsung maju dan membuktikan kekuatannya. Dengan terpaksa, Emilia memperbolehkan Anos jadi ketua. Setelah itu, Sasha Necron, kakak dari Misha, juga mengajukan diri jadi ketua. Sasha ini gak mengakui adiknya. Dia juga nantang Anos dengan mata penghancurnya. Tentu, Anos dengan santai ngebales pakai mata penghancur yang lebih kuat. Sasha pun kena mental. Pas pulang, Sasha nantang Anos di duel tim. Kalau Sasha kalah, dia akan gabung ke tim Anos. Tapi kalau Anos kalah, Anos akan jadi budaknya. Seminggu kemudian, duel dimulai. Baru aja pasukan Sasha mau menyerang, Anos udah maju sendirian. Anos mempermainkan kastil Sasha udah kayak bola basket. Sasha gak mau menyerah. Dia menggunakan Geograss, sihir kuat yang harus dilakukan berkelompok. Tapi, dengan mudahnya, Anos ngelawan pakai sihir level rendah. Akhirnya Sasha kalah dan bergabung ke tim Anos. Malamnya, Anos ngajak mereka ke rumahnya. Sekarang Misha dan Sasha terlihat lebih dekat. Sasha berterima kasih ke Anos karena berkat Anos, dia dan adiknya bisa dekat lagi. Besoknya, salah satu dari 7 tetua Kaisar Iblis, Ivis Necron, masuk ke kelas. Jadi dulu, Anos menggunakan darahnya untuk melahirkan 7 bawahan iblis. Anos mikir, seharusnya Ivis mengenalinya. Tapi ternyata, Ivis kehilangan ingatannya. Anos pun mengembalikan ingatan Ivis. Sampai murid lain yang ngelihat ketakutan. Karena tetua iblis yang dianggap dewa, diperlakukan kayak gitu sama Anos. Ingatan Ivis kembali. Tapi, ingatan tentang Raja Iblis udah diubah. Jadi Ivis masih nganggap tuannya adalah Avos. Sorenya, para murid disuruh masuk ke kastil Devil's Gate untuk mencari alat sihir. Karena Devil's Gate adalah kastilnya sendiri, jadi Anos dengan santai masuk ke ruangan rahasianya.
Anos mempersilahkan Misha mengambil salah satu itemnya buat diberikan ke Sasha yang besok ultah. Misha pun memilih jubah Phoenix. Tapi setelah Misha ngasih jubah itu ke Sasha, Sasha tiba-tiba menikam Misha dan bilang kalau selama ini dia cuma manfaatin Misha. Tapi Anos merasakan kebohongan di diri Sasha. Setelah Sasha kabur, Anos menyuruh Misha untuk menjelaskan hubungan dirinya dan Sasha. Misha menjelaskan kalau dirinya dan Sasha sebenarnya satu orang. Ivis membagi mereka menjadi dua untuk menciptakan iblis yang kuat. Karena pas umur 15, mereka nantinya akan menyatu kembali dengan keunikannya masing-masing. Tapi saat itu Misha akan hilang. Anos pun mengejar Sasha dan terbongkarlah kalau sebenarnya Sasha ingin menyelamatkan Misha dengan mengorbankan dirinya. Tapi Misha harus membunuh Sasha. Jadi Sasha selama ini mencoba membuat Misha benci kepadanya. Tapi Sasha gagal karena Misha sama sekali gak membencinya. Saat itulah Anos beraksi. Dia akan memakai sihir Revive untuk mengirim roh Sasha dan Misha ke masa lalu dan merubah takdir. Sehingga mereka berdua akan lahir kembar, bukan satu orang yang terbagi dua. Tapi Ivis tiba-tiba datang menikam jantung Anos. Ivis ternyata menyiapkan Sasha dan Misha untuk menjadi wadah Avos. Tentu Anos belum mati. Dia balik menyerang Ivis dan memulai revive. Karena mereka berusaha mengubah masa lalu, Hugo, dewa pelindung waktu, datang. Hugo memberi kekuatan dewa waktu ke Ivis dan menyuruhnya membunuh Anos. Dengan memakai kekuatan dewa waktu, Ivis menyerang Anos dan berhasil menusuknya. Anos hancur. Tapi lagi-lagi, Anos gak mati cuma dengan gitu doang. Bahkan setelah Ivis menghentikan waktu pun, Anos gak terpengaruh dan masih bisa bergerak. Anos selalu menjalankan sihir Revive dan mengubah takdir Sasha Misha. Setelah itu, dia mengeluarkan pedangnya, Venus Donor, dan menghancurkan Ivis dengan mudah. Setelah itu, Anos membangkitkan Ivis lagi dan mengembalikan Ivis ke setelan pabrik. Dulu, Anos punya bawahan ahli pedang bernama Shin. Shin diberi izin untuk selalu bereinkarnasi oleh Anos. Tapi, dia nggak menguasai sihir muasal. Jadi ingatannya akan terhapus setiap bereinkarnasi. Sementara itu, orang yang sangat menguasai sihir muasal adalah pahlawan Kanon. Berapa kali pun dia dibunuh, Kanon tetap hidup lagi karena dia punya 7 muasal. Balik ke masa sekarang, Misa Iriolog nyamperin Anos. Dia seorang aktivis status darah campuran. Dia juga punya kelompok yang didukung Melhes Boran, salah satu 7 tetua Kaisar Iblis. Kelompok mereka menamai diri mereka Anos Fan Union. Misa menunjukkan pedang pemberian ayahnya. Misa mempunyai ayah dari ras iblis bangsawan, sedangkan ibunya ras roh. Besoknya, akademi memulai kelas berpedang. Hanya Anos dan seorang murid pindahan, Lei, yang bisa mencabut pedang sihir dan mengalahkan 2 tetua Kaisar Iblis. Lei mau gabung ke tim Anos, tapi Anos bilang Lei harus bergabung sama Misa dan ngelawan Anos dulu. Duel pun dimulai. Anos by one dengan Lei, hanya menggunakan ranting. Sedangkan Misha dan Sasha menghadapi Anos Fan Union. Duet kakak beradik ini berhasil mengalahkan Anos Fan Union dengan sihir gabungan, G-Glade. Sementara Anos dan Lei lagi bertarung sampai menghancurkan area sekitar mereka, mereka sama-sama udah lama gak menghadapi lawan yang kuat. Jadi mereka terlihat menikmati pertarungan. Pada akhirnya, Anos bisa mengalahkan Lei dengan rantingnya. Lei merasa pernah bertarung dengan Anos. Anos pun bilang, mungkin dulu mereka saling kenal. Di kelas, Lei dan Anos terpilih jadi perwakilan untuk turnamen pedang sihir. Anos curiga karena tumben-tumbennya para bangsawan mau milih dia. Lalu Anos bertemu dengan Melhes. Walau ingatan Melhes sudah dihapus, tapi dia merasa kalau Anos adalah tuannya. Melhes pun cerita kalau 2000 tahun lalu, dia tiba-tiba terbangun di negeri para roh dan gak ingat apa-apa. Dia butuh 100 tahun untuk menembus dinding buatan Anos dan masuk ke negeri iblis. Pas Melhes berhasil masuk, nama Raja Iblis sudah diubah. Pas Anos lagi jalan-jalan, dia didatangi Ivis yang menyamar. Ivis melaporkan kalau ternyata ada seseorang yang mengendalikan Melhes dan turnamen pedang sihir udah direncanakan untuk menjebak Anos. Selain itu, Ivis juga ngasih tahu kalau ibunya Lei menderita penyakit roh yang langka.
Lalu turnamen dimulai. Crude Ruthwell, kakak Emilia yang dikenal sebagai ahli pedang terkuat, menjadi lawan Anos. Dengan pedangnya buatan dari ayahnya, Anos maju ke arena. Anos ngadepin Crude kayak ngelawan bocah. Hanya dengan semenit, Crude kalah. Anos lalu bertemu Lei di backstage. Dia merasa sesuatu yang beda dari Lei. Anos menyerang jantung Lei, dan dia tahu kalau Lei lagi diancam seseorang. Anos curiga kalau ini ada hubungannya dengan ibu Lei. Singkat cerita, Anos masuk ke final. Dia menitipkan pedangnya ke ibunya. Sementara dia dan Misa mengunjungi ibu Lei, Sheila. Sheila adalah ibu angkat Lei yang berdarah campuran iblis dan roh. Lei terpaksa menuruti para bangsawan untuk membunuh Anos demi kesembuhan ibunya. Sheila menjelaskan kalau roh itu terbuat dari rumor. Muasal dari setengah roh dan iblis sangatlah lemah karena mereka nggak punya rumor yang kuat di masyarakat. Semakin rumornya dilupakan, maka roh itu akan melemah. Karena Misa juga setengah roh, Anos menggunakan sedikit muasal Misa untuk diberikan ke ibu Lei. Sementara itu, ibunya Anos tiba-tiba diserang Emilia. Fan Union berusaha melindungi dia, tapi tentu kemampuan mereka nggak sebanding. Emilia ini benar-benar jijik sama darah campuran, bahkan jika itu muridnya sendiri. Fan Union terus menahan serangan Emilia, sayangnya mereka gagal. Tepat sebelum Emilia membunuh ibunya Anos muncul. Dia benar-benar marah besar. Anos menyembuhkan semua temannya dan menghargai usaha mereka melindungi ibunya. Sekarang Anos menteleport Emilia ke arena. Anos menyiksa Emilia sambil menyuruhnya untuk minta ampun dan mengakui kalau dialah Raja Iblis. Emilia yang udah gak bisa nahan sakit akhirnya minta ampun dan mengakui Anos. Anos langsung membunuh Emilia dan membangkitkannya kembali dengan penampilan baru. Anos membuat Emilia menjadi iblis berdarah campuran. Bukan hanya itu, berapa kali pun Emilia mati, dia akan selalu terlahir jadi darah campuran. Besoknya, final Anos melawan Lei dimulai. Di sini Anos dicurangi. Dia dipakaikan gelang khusus yang menyerap sihirnya. Tapi walau begitu, Anos tetap bisa mengimbangi Lei. Lei tiba-tiba memutuskan untuk bertarung sungguh-sungguh tanpa mempedulikan ancaman para bangsawan. Bahkan Lei udah siap kalau muasalnya hancur. Anos menghargai keberanian Lei dan melawannya dengan sungguh-sungguh. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Anos mengalahkan Lei dengan menusuk jantungnya, walaupun tangannya juga ikut tertebas. Tapi tepat setelah itu, sihir dimensi aktif, dan Melheis muncul. Melheis merencanakan semua ini untuk membunuh Anos. Setengah sihir Anos udah diserap gelang tadi. Ditambah Lei juga udah gak bisa ngebantunya. Melheis lalu manggil Gaius dan Yedor. Tapi baru aja muncul, mereka ditebas Lei yang masih hidup. Ternyata, Anos tadi bukan menusuk jantung Lei, tapi dia menghancurkan kontrak sihir yang mengancam Lei. Melheis lalu menunjukkan Sheila yang ditahan. Lei langsung pergi ke ibunya. Sedangkan Anos menghadapi Melheis, Melheis menyerang Anos dengan sihir yang sama kayak yang Anos pakai untuk memisahkan 4 dunia. Melheis juga bersembunyi ke dimensi mutlak yang gak bisa dimasuki siapapun. Dari sana, dia menyerang Anos dan Lei sesuka hati. Sheila mengorbankan dirinya dengan berubah menjadi pedang roh. Dengan pedang itu, Lei bisa melawan serangan Melheis dan bahkan menghancurkan dimensi mutlaknya. Tapi, Melheis masih percaya diri karena dia pikir sihir Anos sudah terkuras habis. Melheis pun terus menyerang Anos. Tapi Melheis salah perhitungan. Anos selama ini belum ngeluarin seluruh sihirnya. Dengan Venus Donor, Anos mengalahkan Melheis dan menghancurkan parasit yang mengendalikannya. Melheis pun tersadar. Anos juga mengembalikan muasal Gaius dan Yedor ke semula. Lalu terlihat orang mencurigakan muncul. Anos curiga kalau dialah Avos. Tapi orang itu keburu pergi. Setelah itu, Anos memenangkan turnamen dan menyelamatkan Sheila dengan menyebarkan rumornya, yaitu pedang roh. 2000 tahun lalu, Anos pernah pergi ke Azation, negeri para manusia, untuk mengajak Kanon berdamai. Tapi Jerga, guru dari Kanon, menentangnya. Jerga ini sangat membenci iblis. Akhirnya Anos bikin Jerga diam dan nyuruh Kanon ke kastilnya kalau dia mau damai. Balik ke masa sekarang, kelas kedatangan guru pengganti Emilia, Meno Historia. Meno mengumumkan kalau mereka akan mengadakan study tour ke Azation. Meno lalu menyuruh mereka ke sana dengan usaha sendiri. Meno sendiri bisa ke sana dalam waktu 2 hari. Tentu, Anos tinggal teleport dan sampai dalam sekejap mata.
Karena masih ada banyak waktu, Anos dan Sasha pergi ke Akademi Pahlawan duluan. Mereka ketemu Eleanor Bianca. Eleanor bercerita tentang sejarah pahlawan kanon yang mengalahkan Raja Iblis dan membuat dinding untuk melindungi 4 dunia. Tentu Sasha marah, karena faktanya Raja Iblislah yang berkorban dan membangun dinding itu. Anos pun sadar, kalau sejarah di dunia manusia juga diubah. Manusia juga taunya Raja Iblis adalah Avos Dilhevia. Anos pun heran, seharusnya kalau kanon udah berinkarnasi, dia akan membetulkan sejarah yang melenceng itu. Lalu Eleanor ngejelasin kalau di akademi ini ada Jerga Kanon, yaitu kelas yang berisi orang-orang reinkarnasi. Dan di kelas itu ada 4 orang reinkarnasi kanon. Karena kanon sendiri punya 7 muasal, 2 orang reinkarnasi kanon pun datang, Ledriano Kanon dan Laos Kanon. Tapi Anos gak merasakan kanon sama sekali di diri mereka. Si Laos emosi dan menyerang Anos. Anos hanya mengedipkan matanya dan mementalkan Laos. Sebelum Anos pergi, Eleanor ngasih tahu sesuatu, yaitu reinkarnasi kanon gak akan kembali. 10 hari berlalu, murid yang lain udah pada sampai. Kelas bersama pun diadakan. Guru kelas Jerga Kanon, Diego Kanon, mengajar mereka bersama Meno. Masing-masing perwakilan murid akademi disuruh maju mendemonstrasikan sihir mereka. Ledriano jadi perwakilan Akademi Pahlawan, sedangkan Rivas Aini mengajukan diri jadi perwakilan Akademi Iblis. Tapi Rivas mengalami kesulitan pakai sihirnya. Ternyata ini karena Akademi Pahlawan udah masang penangkal sihir iblis diam-diam. Anos pun maju menunjukkan sihirnya. Bahkan dia memakai sihir suci pahlawan, lihit, dan membuat pedang suci. Besoknya, diadakan duel antar kelas. Rivas sekali lagi mengajukan diri buat jadi perwakilan. Dan bisa ditebak, lagi-lagi kelompok Rivas kesusahan menghadapi kelas Jerga Kanon. Anos langsung bisa ngedeteksi kalau Akademi Pahlawan curang. Mereka mengalirkan air suci ke danau yang menguntungkan manusia dan merugikan iblis. Kelompok Rivas pun kalah telak, sampai Anos harus nyelamatin mereka semua. Dengan terpaksa, Rivas menyerahkan tugasnya ke Anos. Babak kedua pun dimulai. Tim Anos maju. Murid Jerga Kanon, Heine, baru aja nyuruh mereka mengeringkan danau kalau mereka merasa dicurangi. Tiba-tiba, Anos sudah ada di atas danau dan benar-benar ngeringin danau itu sampai gak bersisa. Diego cuma bisa melongo gak percaya. Duel pun dimulai. Akademi Pahlawan masang penghalang yang bisa meningkatkan kekuatan mereka. Seorang cewek juga muncul menghancurkan serangan Anos. Anos dan Misha masuk ke penghalang itu. Murid Jerga Kanon dan cewek tadi yang bernama Zeisha Kanon menemui mereka. Para Jerga Kanon menyerang Anos bersamaan. Tentu serangan mereka gak ada pengaruhnya dan malah terkena serangan balik. Para Jerga Kanon terpencar. Laos sekarang berhadapan dengan Sasha. Sasha mengalahkan Laos dengan meracuni pin sihirnya. Dia juga menghancurkan seluruh serangan Laos dan memberinya serangan mental. Sementara itu, Heine berhadapan dengan Lei. Dia menjebak Lei di penghalangnya yang bisa menetralkan sihir iblis. Heine juga memamerkan 2 pedang sucinya, Zele dan Zeleo. Serangan dari 2 pedang itu bisa membuat korbannya jadi cacat permanen. Selagi Heine ngejek Lei dengan mudah menebas Heine. Lei juga mengambil pedang sucinya. Heine terkejut karena Lei yang seorang iblis bisa pakai pedang sucinya. Sekarang kedua pedang Heine ada di tangan Lei, dan Heine tinggal pasrah diserang Lei sampai cacat. Anos sekarang menghadapi Ledriano dan Zeisha. Mereka pakai sihir aks, sihir khas manusia yang memanfaatkan dukungan dari sesama manusia. Dengan dukungan dari 10 juta orang Azeshion, kekuatan mereka meningkat pesat. Tapi ternyata Anos juga bisa pakai aks. Dengan dukungan 8 orang dari Vanu Union, Anos bisa ngalahin dukungan 10 juta manusia. Lalu, Anos mendengar sihir pencuci otak yang menyuruh para Jerga Kanon membunuh iblis. Zeisha pun dengan nekat menggunakan sihir yang meledakkan diri. Walau Anos bisa menahannya, Zeisha terus muncul tanpa henti. Anos akhirnya berniat menghancurkan muasal Zeisha. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara Eleanor yang menyuruhnya datang ke kuil. Sementara Anos nahan Zeisha, Misha pergi menuju Eleanor. Sayangnya Misha diserang Diego. Diego menyerang Misha dengan kejam dan menyiksanya dengan menusuk Misha berkali-kali. Untungnya Anos datang. Dengan penuh emosi, Anos menanyakan tujuan Diego dan alasan dia mencuci otak para Jerga Kanon. Karena gak mau jawab, Anos menyiksanya dengan mengambil muasal Diego. Muasal yang terluka lebih menyakitkan dari kematian.
Anos marah besar karena Diego udah make nama Kanon. Walau Kanon adalah musuhnya, Anos sangat menghormati perjuangan dia melindungi manusia. Anos pun akhirnya menghancurkan muasal Diego. Setelah itu, Anos dan Misha menemui Eleanor. Eleanor ternyata adalah sihir yang dimanfaatkan untuk memberi kekuatan para jarga Kanon. Anos pun melepaskan Eleanor. Eleanor lalu menceritakan kalau jarga yang sangat membenci iblis mewariskan dendamnya dengan membuat kloningan manusia dan menggunakan aks untuk mencuci otak para murid. Kanon tentu menentangnya, tapi dia malah dibunuh. Karena merasa dihianati, reinkarnasi Kanon gak pernah kembali jadi manusia. Klon Diego datang menemui mereka, tapi tiba-tiba 3 tetua iblis dan seseorang yang mengaku Avos juga datang. Dengan mengejutkan, Avos mengambil Evans Mana, pedang suci pahlawan Kanon yang cuma bisa dipakai Kanon. Anos datang menghadapi mereka. Sayangnya Avos berhasil kabur. Sekarang Azesion dan Dilhead pun saling mengumumkan untuk berperang. Anos dan yang lainnya berencana menghentikan perang ini. Anos membagi tugas. Sasha, Misha, serta Lei dan Misa akan menghentikan pasukan Dilhead. 4 tetua iblis di pihak Anos akan melawan 3 tetua iblis di pihak Avos. Dan Anos sendiri akan menghadapi Avos. Sebelum Anos masuk ke kastil Avos, Misa melaporkan kalau Lei tiba-tiba menghilang. Anos jadi sadar dan langsung pergi. Anos langsung tahu lokasi Avos karena dia ternyata mengenalnya. Avos tidak lain adalah pahlawan Kanon, lebih tepatnya reinkarnasi pahlawan Kanon, Lei. Anos mulai curiga Lei adalah Kanon karena tidak ada iblis yang bisa make Evans Mana. Anos pun bertanya alasan Lei. Lei menjelaskan setelah dia dihianati Jerga, dia menyadari kalau dendam Jerga sangat dalam. Dengan memakai Evans Mana yang bisa memutus takdir, Lei memutus takdir Anos sebagai Raja Iblis untuk melindunginya. Nama Anos pun dilupakan. Lalu Lei mengambil gelar Raja Iblis dan berniat berkorban dengan dibunuh oleh manusia. Hal ini dilakukan agar dendam para manusia musnah, terutama Jerga. Anos tentu menolak rencana itu. Tapi Lei tetap mau melindungi Anos. Akhirnya mereka berdua bertarung untuk saling melindungi. Dalam hal kekuatan, tentu Anos lebih unggul. Tapi dia perlu menghancurkan 7 muasal Lei untuk mengalahkannya. Satu persatu muasal Lei pun Anos hancurkan dengan berbagai macam sihirnya. Padahal hancurnya muasal lebih menyakitkan daripada kematian. Tapi Lei tetap melawan Anos. Sampai akhirnya, Lei tersisa 1 muasal. Tapi dia masih belum menyerah dan terus melawan. Pada akhirnya, Lei bisa menusukkan pedangnya ke muasal Anos. Anos mengubah tampilan Lei menjadi pahlawan dan dirinya sebagai Raja Iblis. Dia memperlihatkan momen ini ke semua orang dan mengumumkan ke pasukan iblis untuk mundur serta melarang mereka membalaskan dendamnya. Lei terlihat menyesal karena pada akhirnya Anoslah yang berkorban lagi. Anos pun menghilang. Perang juga berakhir. Tapi klon Diego gak puas. Dia tetap berniat menghancurkan semua iblis dengan 10.000 klon Zesia. Diego makin menggila dan berubah jadi Jerga dalam wujud sihir suci. Sasha dan Misha maju. Ivis menggunakan Dino Jesus ke mereka. Tubuh mereka akhirnya bersatu dan menjadi Aisyah. Aisyah bertarung menghadapi Jerga. Sedangkan Lei dibantu Misa juga berusaha menghentikan Zesia. Tapi jumlah Zesia terlalu banyak. Aisyah pun mulai kewalahan. Tepat sebelum semua Zesia meledak, Anos muncul menghentikan semuanya. Ternyata menghancurkan muasal Anos gak cukup untuk membuatnya mati. Jerga pun menyerap paksa semua kekuatan bawahannya dan berubah. Lei maju membantu Anos. Sekarang Anos dan Lei bekerja sama untuk menghadapi Jerga demi melindungi manusia dan iblis. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Anos menggunakan aks lagi dan meminta Fen Union mendukungnya. Prajurit iblis dan manusia pun saling membantu menahan serangan Jerga. Jerga yang melihat manusia dan iblis saling kerjasama jadi makin gila. Lei menebas Jerga dan menjatuhkannya. Anos memanggil kastilnya, Delsgate, dan Venus Donor. Akhirnya Anos dan Lei berhasil mengalahkan Jerga dengan pedang mereka, Venus Donor dan Evans Mana. Pertarungan pun akhirnya selesai dan semua kembali damai. Cerita pun diakhiri dengan Anos yang pulang ke rumah membawa para calon istrinya.